Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan sebelumnya saya Salsabila Gatanujana selaku moderator pada kali ini. Nah, di sini saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai beberapa materi dari pertemuan 11 sampai dengan 15 untuk memenuhi salah satu tugas kuliah mata kuliah metodologi penelitian. Nah, adapun makalah yang ini disusun oleh yang pertama, saya sendiri Salsabila Gatanujana dengan INPM 211 0631 05 0031, lalu Tia Arianti Utami dengan MPM 211 05 0631 05 0040, selanjutnya Vanessa Rahmawati Julistiwa dengan MPM 211 0631 05 0107, lalu yang terakhir ada Zahraniwati dengan MPM 2110631050109. Kami dari kelompok 4 kelas 5A. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai studi kasus. Di sini terdapat pengertian studi kasus, di mana studi kasus itu adalah suatu penelitian yang menggali suatu fenomena atau kasus tertentu dalam suatu waktu dan kegiatan, yaitu program, proses, institusi, atau kelompok sosial, serta mengumpulkan berbagai informasi secara terinci dan lebih mendalam dengan menggunakan prosedur pengumpulan data selama periode atau kurun waktu tertentu. Sebelumnya terdapat karakteristik studi kasus. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi sebuah kasus atau studi, lalu kasus tersebut merupakan sebuah sistem yang terikat oleh waktu dan tempat, lalu menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan datanya untuk memberikan suatu gambaran secara rinci dan mendalam. Dan yang terakhir, memerlukan waktu untuk menggambarkan konteks dari suatu kasus penelitian. Nah, di sini terdapat tujuan studi kasus. Yang pertama secara umum, yaitu untuk menggambarkan situasi kasus, misalnya seperti seorang, bisnis, institusi, organisasi secara lebih rinci. Lalu untuk mengidentifikasi masalah utama dari adanya kasus tersebut. Yang ketiga, untuk menganalisis kasus dengan menggunakan konsep teoritis yang lebih relevan dari unit dan atau bisa juga dari disiplin ilmu tertentu. Yang terakhir, untuk merekomendasikan tindakan pada kasus tertentu. Nah, lalu ada tujuan dari studi kasus ini secara khusus, mohon maaf. Yang pertama, tujuan studi kasus psikologis itu untuk mendapatkan informasi terperinci mengenai otak manusia, pemikiran kognitif, atau perilaku manusia. Yang kedua, tujuan kasus sosiologi, di mana penelitian dilakukan ini untuk mendapatkan data mengenai perilaku atau interaksi individu dalam dan antara komunitas atau kelompok lain. Yang ketiga ada studi kasus dari para ilmuwan, yaitu untuk bereksperimen terhadap teori yang berbeda sehingga bisa menghasilkan teori yang baru. Lalu tujuan kasus penjelas itu adalah untuk menggambarkan data dan juga deskriptif investigasi biasa dengan cara lebih baik. Nah, selanjutnya ada tujuan studi kasus kolektif, di mana untuk menyajikan rincian sekelompok orang sehingga semua data ini bisa disajikan dengan lebih ringkas. Selanjutnya, tujuan studi kasus deskriptif, di mana untuk membandingkan suatu penemuan baru dengan teori yang sudah ada sebelumnya. Lalu, ada tujuan studi kasus eksplorasi, itu untuk memberi lebih banyak lagi informasi latar belakang pada studi kasus normal. Selanjutnya, tujuan studi kasus intrinsik itu untuk memungkinkan peneliti bisa secara bebas mempelajari apa yang mereka suka. Lalu yang terakhir ada tujuan studi kasus instrumental, yaitu untuk memungkinkan peneliti bisa memahami ilmu di balik eksperimen atau kasus yang tersebut. Nah, di sini ada desain dari studi kasus. Yang pertama, kasus tunggal atau single case. Biasanya ini hanya memungkinkan peneliti untuk memahami kasus yang unik dan khas. Nah, selanjutnya ada kasus ganda atau multiple case, yaitu peneliti dapat meneliti beberapa kasus untuk mengetahui persamaan atau perbedaan di antara kasus-kasus tersebut. Nah, di sini terdapat beberapa jenis studi kasus. Yang pertama, kasus
instrumental tunggal, di mana studi kasus ini dilakukan dengan menggunakan sebuah kasus yang menggambarkan suatu isu atau perhatian. Nah, pada penelitian ini, penelitian ini memperhatikan dan mengkaji suatu isu yang menarik perhatian dan menggunakan sebuah kasus sebagai sarana atau instrumen untuk menggambarkannya secara terperinci. Lalu yang kedua ada peneliti studi kasus jamak, di mana penelitian ini menggunakan lebih dari satu isu atau kasus di dalam satu penelitian. Nah, penelitian ini difokuskan hanya satu isu atau perhatian dan memanfaatkan banyak kasus untuk menjelaskannya. Nah, di samping itu, penelitian ini juga dapat menggunakan satu kasus atau lokasi, tetapi dengan banyak isu atau perhatian yang teliti. Nah, pada akhirnya penelitian ini bersifat sangat kompleks karena fokus pada banyak isu atau perhatian dan menggunakan banyak kasus untuk menjelaskannya. Menurut IGN 2009 mengatakan bahwa untuk melakukan penelitian studi kasus jamak ini dapat menggunakan penelitian replikasi yang logis, yaitu menggunakan suatu prosedur yang sama yang diberlakukan untuk setiap isu atau kasus. Nah, peneliti kemudian melakukan generalisasi pada setiap isu atau kasus dan memperbandingkannya pada akhir kajian. Yang ketiga, ini ada penelitian studi kasus mendalam, di mana penelitian yang dilakukan ini hanya memfokuskan pada suatu kasus yang memiliki kekhasan atau keunikan yang tinggi. Nah, fokus penelitian ini tuh adalah kasus itu sendiri, baik sebagai lokasi, program, kejadian, atau kegiatan. Nah, penelitian studi kasus mendalam ini hampir mirip dengan penelitian naratif yang tadi dijelaskan. Nah, tetapi prosedur kajian yang lebih terinci kepada kasus dan kaitannya dengan lingkungan di sekitarnya secara terintegrasi dan apa adanya. Lalu di sini ada langkah-langkah studi kasus, yaitu yang pertama memilih tema, topik, dan kasus. Nah, pada tahap pertama, peneliti harus yakin bahwa dia akan memilih kasus tertentu yang merupakan bagian dari body of knowledge yang dipelajarinya. Nah, logikanya adalah seorang peneliti hanya bisa menghasilkan penelitian yang baik pada bidang yang diminati dan dikuasai. Oleh karena itu, memilih kasus pada bidang yang diminati itu sangat penting. Yang kedua itu adalah kajian literatur. Nah, kajian literatur ini bisa membuat wawasan dalam bidang yang akan diteliti semakin luas. Juga bisa semakin mempertajam rumusan masalah yang akan diajukan. Nah, maka dari itu, carilah bahan sebanyak-banyaknya. Nah, bisa berupa penelitian dan jurnal yang relevan, majalah ilmiah, buku, atau surat kabar yang berhubungan dengan kasus tersebut. Nah, dalam pengumpulan bahan ini harus memperhatikan dua aspek. Yang pertama itu relevansi dengan kasus yang diteliti, dan yang kedua itu kemutakhiran. Yang ketiga ini ada perumusan fokus dan masalah penelitian. Nah, langkah ini sangat penting dalam penelitian, yaitu merumuskan dan fokus masalah. Nah, fokus penelitian ini perlu dibuat agar peneliti ini bisa berkonsentrasi pada satu titik yang menjadi pusat perhatian. Lalu ada langkah pengumpulan data, di mana dalam penelitian studi kasus, objek penelitian ini harus dapat mendeskripsikan dirinya sendiri secara detail, sehingga peneliti mendapatkan gambaran yang utuh. Nah, jadi peneliti ini tidak hanya sekedar paham kasus yang akan diteliti pada permukaannya saja, tetapi juga bagian dalamnya. Jadi harus diteliti lebih dalam. Nah, itu sebabnya ada beberapa teknik dari pengumpulan data, yaitu ada wawancara, dokumentasi, observasi terlibat, observasi langsung, dan artefak fisik. Nah, dalam proses pengumpulan data, peneliti juga harus memperhatikan tiga hal, yaitu alamiah, holistik, dan mendalam. Alamiah dimaksud yaitu proses pengumpulan data ini dilangsungkan secara alami dan dalam konteks nyata. Seperti itu. Nah, untuk holistik, berarti peneliti ini harus dapat menghasilkan data yang lengkap dari sebanyak mungkin informasi atau sumber yang dapat. Nah, kemudian mendalam, berarti peneliti harus bisa mengungkapkan makna yang tersurat dan tersirat dari semua data yang telah dikumpulkan. Lalu ada penyempurnaan data, di mana data yang berkumpul perlu disempurnakan. Caranya itu adalah dengan membaca keseluruhan data dengan merujuk ke rumusan masalah yang diajukan. Jika rumusan masalah ini diyakini dapat
dijawab dengan data yang tersedia, maka data ini dianggap sempurna. Lalu sebaliknya, jika belum cukup untuk menjawab rumusan masalah, maka datanya itu dianggap belum lengkap, sehingga peneliti ini wajib kembali ke lapangan untuk melengkapi data dengan bertemu informasi lagi. Langkah selanjutnya itu adalah pengolahan data, di mana setelah data dianggap sempurna, peneliti ini melakukan pengolahan data, yaitu melakukan pengecekan kebenaran data, menyusun data, dan melaksanakan penyandingan atau coding, dan mengklarifikasi data, serta mengkoreksi jawaban wawancara yang kurang jelas. Nah, selanjutnya ini tahap analisis data, di mana analisis data ini merupakan sebuah inti dari penelitian. Oleh karena itu harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan runtutan dan tuntutannya. Nah, tidak sedikit peneliti, baik mahasiswa sarjana, pasca sarjana, maupun doktoral mengalami kesulitan pada tahap analisis data. Nah, supaya peneliti dapat menyelesaikan tahap ini, maka peneliti ini memerlukan wawasan teoritik yang luas, pengalaman penelitian yang cukup, bimbingan dosen yang jelas, dan minat yang sangat kuat. Nah, tanpa itu semua, besar kemungkinan penelitian yang diteliti oleh peneliti itu akan sulit diselesaikan atau bahkan gagal. Selanjutnya ada proses analisis data. Nah, proses analisis data ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan makna pada data dengan cara mengatur, mengelompokkan, mengurutkan, memberi kode, serta mengkategorikannya sesuai dengan kelompokan tertentu. Nah, dengan banyaknya proses yang dilewati, biasanya data yang dikumpulkan ini menjadi berserakan dan harus diseradakan kembali agar lebih mudah dipahami. Nah, ada langkah-langkah jika peneliti ini menjadi pedoman peneliti, yaitu peneliti harus membaca seluruh transkrip, mendapatkan informasi umum, lalu kumpulkan semua pesan umum yang didapatkan, kemudian ambil pesan khususnya, lalu dari pesan khusus itu akan ditemukan pola umum dari data tersebut. Maka selanjutnya data tersebut bisa dikelompokkan kembali menurut kategori, topologi, dan urutan kejadiannya. Lalu dialog teoretik, yaitu untuk memberikan temuan konseptual berupa tesis statement, khususnya ini calon magister atau lebih-lebih dari dokter melakukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan dialog temuan tersebut dengan teori yang telah dibahas di bagian kajian pustaka. Lalu ada triangulasi temuan, di mana supaya penemuan ini dari data tidak dianggap bias, maka peneliti itu harus melakukan konfirmabilitas atau triangulasi pertemuan. Caranya itu untuk dengan melaporkan temuan tersebut pada orang telah peneliti wawancarai. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu ada satu kesimpulan penelitian, di mana kesimpulan penelitian ini harus berupa sintesis atau dari semua pernyataan yang diberikan sebelumnya, termasuk uraian deskriptif tentang fakta-fakta di lapangan sesuai dengan pertanyaan penelitian. Lalu yang terakhir yaitu laporan penelitian. Nah, laporan penelitian ini dianggap sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dari penelitian yang telah dilakukan. Nah, umumnya penelitian ini ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang. Hal yang penting dalam membuat laporan ilmiah yaitu syarat-syaratnya ada objektif, sistematik, dan mengikuti metode ilmiah. Di sini terdapat kelebihan dan kekurangan dari studi kasus. Untuk kelebihannya yaitu studi kasus ini dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antar variabel serta proses-proses yang memerlukan penjelasan pemahaman yang luas. Lalu studi kasus ini juga memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar perilaku manusia. Melalui penyelidikan intensif, penelitian dapat menemukan karakteristik dan hubungannya yang mungkin nantinya tidak diharapkan atau tidak diduga sebelumnya. Yang terakhir, ini studi kasus dapat menyajikan data-data dan temuan-temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi perencanaan penelitian yang lebih besar dan mendalam dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu sosial. Nah, di sini ada kekurangan studi kasus, yaitu kedalaman studi kasus ini tanpa banyak disadari ternyata justru mengorbankan tingkat keluasan yang seharusnya dilakukan. Lalu ada kecenderungan studi kasus kurang mampu mengendalikan bias subjektif peneliti. Nah, di sini ada teknik pengumpulan data yang menurut Ian terdapat 6 bentuk pengumpulan data dalam studi kasus, yaitu dokumentasi, terdiri dari surat, memorandum, agenda, laporan-laporan peristiwa, proposal, hasil penelitian, hasil evaluasi, dan clipping artikel. Yang kedua, rekaman arsip, di mana terdiri dari rekaman layanan, peta, data survei, data nama, rekaman-rekaman pribadi seperti buku harian, kalender, dan sebagainya. Lalu ada wawancara yang biasanya
tipe open-ended, lalu observasi langsung, observasi partisipan, dan perangkat fisik atau kultural, yaitu peralatan teknologi, alat atau instrumen, pekerja seni, dan lain-lain. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi yang pertama. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan terkait laporan hasil diskusi kelompok metodologi penelitian tentang pembuatan esai fenomenologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD. Nah, di sini kita mengambil topik penggunaan komputer dalam pembelajaran matematika. Di sini ada kata pengantarnya, penggunaan teknologi dalam konteks pendidikan telah mengubah paradigma pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran matematika. Nah, komputer sebagai salah satu perangkat teknologi utama telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap cara kita belajar dan memahami mata pelajaran matematika itu sendiri. Nah, dalam esai ini akan dipertimbangkan dalam berbagai aspek penggunaan komputer dalam pembelajaran matematika dengan fokus pada peningkatan interaktivitas, fasilitasi pemahaman konsep, serta peran kritisnya dalam pengembangan keterampilan pemecahan masalah matematika. Selanjutnya, yang pertama adalah peningkatan interaktivitas. Salah satu keunggulan utama penggunaan komputer dalam pembelajaran matematika adalah peningkatan interaktivitas. Nah, perangkat lunak dan aplikasi matematika yang interaktif memungkinkan siswa untuk terlibat dalam pembelajaran yang dinamis dan juga menghibur. Nah, simulasi grafik, permainan matematika, dan aktivitas berbasis komputer tidak hanya membuat materi itu menjadi lebih menarik, tapi juga memungkinkan siswa untuk secara langsung berinteraksi dengan konsep-konsep dari matematika itu sendiri. Kedua, ada fasilitasi pemahaman konsep. Komputer juga memfasilitasi pemahaman konsep matematika dengan cara yang lebih mendalam, lebih spesifik. Nah, di sini perangkat lunak pembelajaran matematika seringkali menyajikan materi dengan cara yang lebih visual dan dinamis. Animasi grafik, dan video digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep abstrak yang lebih nyata, di mana konsep-konsep tersebut itu jika ditayangkan lebih nyata itu lebih mendalam untuk kita lebih tahunya akan hal itu. Tiga, ada peran kritis dalam pengembangan keterampilan pemecahan masalah. Nah, penggunaan komputer juga memiliki peran kritis dalam pengembangan keterampilan pemecahan masalah matematika. Nah, aplikasi matematika berbasis komputer yang menawarkan tantangan dan permainan matematika dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam merumuskan strategi, menganalisis masalah, dan mencari solusi. Sifat interaktif dari perangkat lunak ini memungkinkan siswa untuk mengalami proses pemecahan masalah dengan cara yang menarik, menciptakan lingkungan di mana mereka dapat belajar tanpa takut akan kesalahan mereka yang sedang dikerjakan. Nah, feedback instan yang diberikan oleh komputer juga memungkinkan siswa untuk melihat dan memahami kesalahan mereka, memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif. Selanjutnya ada tantangan dan upaya integrasi. Meskipun penggunaan komputer dalam pembelajaran matematika memiliki potensi yang sangat besar, ada tantangan yang perlu diatasi atau diawasi. Tidak semua sekolah atau siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi itu sendiri dan berbeda-beda terhadap penempatan-penempatan di daerah-daerah itu berbeda-beda. Nah, dan tidak semua guru mungkin merasa nyaman mengintegrasikan komputer dalam pembelajaran matematika itu. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyediakan akses yang setara dan pelatihan bagi pendidik agar dapat mengoptimalkan penggunaan komputer dalam konteks pembelajaran matematika itu.
Nah, di sini ada kesimpulannya. Dalam kesimpulannya, penggunaan komputer dalam pembelajaran matematika telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam cara kita mendekati dan memahami mata pelajaran ini. Peningkatan interaktivitasi, fasilitasi pemahaman konsep, dan peran kritis dalam pengembangan keterampilan pemecahan masalah adalah beberapa keuntungan yang dapat diperoleh melalui integrasi teknologi ini. Namun, untuk memastikan keberhasilan implementasi, penting untuk memperhatikan tantangan yang mungkin timbul dan berupaya menciptakan lingkungan di mana teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuan mata pelajaran matematika. Nah, di sini ada komentar kelompok terhadap artikel yang kita kaji. Pada artikel tersebut menggunakan pendekatan fenomenologi, di mana hal tersebut sesuai dengan judul artikel mengenai teknologi yang sudah memasuki dunia pendidikan. Pengambilan sampel yang terdiri dari jenjang SMP, SMA, dan SMK menjadikan artikel tersebut disusun secara global, yang artinya dirasakan oleh berbagai jenjang juga dilihat dari perspektif guru sebagai peran utama dalam suatu proses jalannya pembelajaran. Sehingga artikel tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu siswa sebagai pelajar dan guru sebagai pengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang kuasa eksperimen. Nah, yang pertama akan saya bahas yaitu metode eksperimen, di mana metode penelitian ini peneliti secara aktif memanipulasi variabel independen untuk mempelajari dampaknya terhadap variabel dependen dalam lingkungan kontrol yang ketat. Nah, terdapat karakteristik utama dalam metode eksperimen, yaitu peneliti memiliki kontrol penuh terhadap variabel yang terlibat, lalu melibatkan pembagian peserta secara acak ke dalam kelompok eksperimen yang menerima perlakuan dan kelompok kontrol sebagai pembanding. Lalu adanya memanipulasi variabel independen untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nah, di sini terdapat keuntungan dari metode eksperimen, yaitu memungkinkan penarikan inferensi sebab akibat yang kuat, lalu kontrol yang lebih besar atas faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil. Dan di sini ada keterbatasannya, dalam beberapa kasus mungkin tidak praktis atau etis untuk melakukan eksperimen yang sepenuhnya mengkontrol faktor-faktor tertentu, lalu membutuhkan sumber daya, waktu, dan dana yang signifikan. Nah, yang kedua ada metode kuasi eksperimen, di mana metode penelitian ini memiliki ciri mirip dengan eksperimen, namun tanpa randomisasi penuh atau kontrol eksperimen yang ketat. Nah, karakteristik utamanya yaitu peneliti memanipulasi variabel independen, tetapi tidak melakukan randomisasi penuh atau kontrol yang sama ketatnya seperti pada metode eksperimen. Lalu kadang-kadang metode ini melibatkan kelompok kontrol, tetapi tidak selalu dengan randomisasi yang sejati. Nah, keuntungannya dari metode kuasi eksperimen itu lebih praktis dalam situasi di mana randomisasi ini tidak mungkin dilakukan, seperti dalam penelitian sosial, ekonomi, atau perilaku manusia. Lalu dapat memberikan wawasan yang berharga meskipun tidak bisa memberikan inferensi sebab akibat yang sekuat eksperimen. Lalu terdapat keterbatasan, yaitu kurangnya kontrol yang ketat dapat menghasilkan hasil yang kurang dapat dipercaya atau diinterpretasikan dengan baik. Lalu kemungkinan adanya bias yang sulit diidentifikasi atau dihilangkan. Mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai metode eksperimen dan kuasi eksperimen. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Izin melanjutkan pembahasan mengenai nilai matematika hasil diskusi dari kelompok 5, kelompok 4 kelas 5. Di sini ada pengantar
Matematika dipandang sebagai mata pelajaran yang tidak bergantung pada nilai dan budaya. Dan oleh karena itu, ada pandangan bahwa pendidikan matematika tidak perlu memperhitungkan meningkatnya keberagaman siswa. Disiplin yang netral tidak bergantung pada budaya dan berpisah dari nilai sosial. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa matematika ini artinya ilmu. Artinya matematika tidak bergantung pada siapapun, tapi ilmu yang lain bergantung pada matematika. Berbagai bidang ilmu ini menggunakan matematika seperti alat perspektif atau matematika dan matematika berfokus pada proses belajar mengajar, tampaknya memberi cara untuk mengakses dan memberikan pendidikan yang lebih baik. Pemahaman matematika dimaksudkan untuk menjadi siswa di Indonesia yang sebenarnya multikultural, namun menciptakan kurikulum dan pembelajaran yang mengintegrasikan perspektif sektor matematika tidaklah mudah dan mudah. Selanjutnya ada mengenai definisi matematik. Suku atau etnik dalam bahasa berarti kebudayaan, dan matematika dalam bahasa berarti ilmu angka. Istilah matematika diperkenalkan sekitar tahun 1990 oleh Yubilatan de Ambrosio. Kata matematika berasal dari tiga kata, yaitu etnisitas atau etnis dan matematika atau matematik, dan mengacu pada kelompok etnis tertentu. Ini juga merupakan bentuk matematis dari kelompok budaya yang dapat diidentifikasi melalui simbol, terminologi, kode, mitos. Ini juga mencakup jenis pengenalan dan pengenalan tertentu menurut Santos dan Van Kerkhoff tahun 2010 halaman 127. Sedangkan matematika adalah pengetahuan dan perilaku pengukuran, pengelompokan, peruang waktu, perbandingan, kesimpulan, dan besaran. Di sisi lain, TIK adalah metode atau teknik dan kode yang diterima, ditransmisikan, dibagikan, dan didistribusikan oleh orang atau kelompok tertentu. Nah, intinya, ilmu matematik merupakan mata pelajaran matematika yang dicampur pada budaya pada suatu kelompok atau etnik tertentu. Di sini ada ruang lingkup etnomatematik. Yang pertama yaitu subjek etnomatematika adalah seluruh kelompok budaya non-matematikawan. Yang kedua, subjek etnomatematika adalah aktivitas sehari-hari dan benda yang diciptakan oleh orang atau manusia. Yang ketiga, kajian etnomatematika melibatkan perilaku dan pengetahuan kelompok budaya, konsep, dan praktiknya. Yang keempat, fokus penelitian adalah promosi pola berpikir matematis dalam praktik budaya. Selanjutnya, etnomatematika memasuki berbagai lini budaya. Salah satunya adalah pada permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan permainan yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang dan mengandung berbagai unsur dan nilai yang sangat bermanfaat bagi yang memainkannya. Nah, menurut James Dananjaja, permainan tradisional merupakan jenis permainan anak-anak yang tersebar secara lisan di kalangan anggota kelompok tertentu, berbentuk tradisional, diturunkan dari generasi ke generasi, dan mempunyai banyak variasi. Nah, dilihat dari hubungannya dengan matematika, permainan tradisional dapat dilihat sebagai media yang membantu anak mempelajari konsep dasar matematika melalui bunyi, simbol, dan makna yang berhubungan dengan angka. Operasi aritmatika sederhana yang dilakukan dalam permainan, seperti banyak permainan tradisional yang dapat dikaitkan dengan muatan matematika. Dari permainan-permainan tersebut, di antara adalah permainan congklak, engklek, dan bekel. Selanjutnya, kita akan membahas permainan tersebut. Yang pertama, ada congklak. Congklak merupakan permainan di mana dua orang saling berhadapan dengan menggunakan papan congklak yang disebut dakol. Kita semua sama-sama tahu bahwasanya permainan congklak mempunyai kita 7 ruang, dan 7 ruang untuk musuh, masing-masing terdiri dari 7 buah atau kerang batu atau karang. Nah, apa sih hubungannya congklak dengan matematika? Dalam permainan konsep matematika dari contoh, kita dapat mempelajari konsep penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Pada awal permainan,
Pemain mengambil benih dari salah satu lubang di suatu wilayahnya dan membagi benih tersebut ke lubang lainnya satu persatu hingga selesai. Nah, dari sini kita bisa mempelajari konsep perkalian adalah penjumlahan berulang. Operasi aritmetika untuk penghasilan perkalian dapat melakukannya dengan menjumlahkan angka yang sama berulang kali. Selanjutnya, ada engklek. Sketsa dalam engklek diwakili oleh garis pola persegi atau persegi panjang dan setengah lingkaran. Permainan engklek memerlukan gaco, yaitu sejenis koin yang terbuat dari potongan batu atau ubi. Nah, biasanya berbentuk lingkaran atau persegi. Dari sini kita bisa melihat bahwa permainan ini berkaitan dengan materi geometris. Bentuk fairway adalah bentuk geometris dari simetri lipat. Kondisi ini menegaskan bahwa mereka sudah familiar dengan bentuknya. Bahkan salah satu desain telltale stick yang digunakan menyerupai bentuk radius balok. Ini menunjukkan bahwa anak-anak dapat mengembangkan banyaknya pemikiran matematis pada game ini. Selanjutnya ada bekel. Bekel merupakan permainan tradisional yang dimainkan oleh kebanyakan anak perempuan. Nah, biasanya dimainkan oleh 2 sampai 10 pemain secara benarnya. Alat yang digunakan pada permainan ini adalah bola bekel dan biji bekel. Dengan bermain bekel, siswa mempelajari konsep berhitung, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Selanjutnya, ada konsep matematika dasar pada rumah adat, agama, tempat ibadah, dan interaksi sosial. Yang pertama, ada konsep matematika dasar pada rumah adat. Seperti yang kita ketahui, untuk membangun suatu rumah diperlukan ukuran yang simetris. Maka dari itu, bentuk-bentuk yang ada pada bangunan rumah menyerupai bentuk geometri. Sehingga untuk menentukan suatu tempat, kita harus bisa mengukur untuk simetrinya, panjangnya, lebarnya, agar rumah tersebut kokoh dan berdiri dengan baik. Selanjutnya, ada konsep matematika dasar dalam konteks agama. Nah, musyawarah santri kepada kiai merupakan cara berjabat tangan antara santri dengan kiai dengan cara mencium tangan kiainya. Menurut Hasanah dan Raffi tahun 2015. Nah, dalam pembelajaran usul matematika, fenomena tersebut dapat dijadikan konsep faktorial. Mohon maaf, dilanjutkan. Nah, selanjutnya, konsep ini dapat digunakan untuk menentukan jumlah urutan yang terlibat dalam jabat tangan. Jadi, kalau kita menyusun ada beberapa banyak kiai dan santri, kita bisa melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dengan cara faktorial atau peluang. Nah, selanjutnya, konsep matematika pada dasar interaksi sosial. Kita sudah melihat bahwasannya budaya di Indonesia adalah ketika selesai Ramadan atau Idul Fitri ada yang namanya silaturahmi. Nah, dalam konteks matematika interaksi sosial ini berbentuk geometris dasar yang dimulai dari menentukan lokasi yang digunakan untuk rute perjalanan. Seperti kita akan menuju rumah kita, itu kan kita akan melalui sebuah jalan yang tercepat untuk dilalui. Nah, secara akurat dan cepat menentukan arah ke suatu tujuan atau jalan untuk pulang. Nah, beberapa komunikasi yang digunakan ini memiliki kode khusus atau simbol yang mengidentifikasikan lokasi wilayah mereka. Artinya lokasi wilayah yang akan dilalui oleh orang-orang tertentu. Nah, banyak sekali sebenarnya etos matematika dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti pada makanan, pada sebuah desain gambar atau desain batik tradisional, dan lain-lain. Untuk yang lebih dalam, mungkin teman-teman bisa untuk mencari pada sumber-sumber yang terpercaya. Nah, langsung saja kita ke kesimpulan. Matematika merupakan dapat memperkaya pengetahuan kita tentang matematika secara lebih luas dan pentingnya menghargai keberagaman pemikiran matematika sebagai integral dari kekayaan budaya. Mohon maaf, integral dari kekayaan budaya matematika. Mohon maaf, integral dari kekayaan budaya manusia. Matematika merupakan hasil hubungan antara budaya dan matematika. Pemahaman hubungan keduanya
dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran matematika di kelas multikultural. Seperti yang kita tahu bahwasannya Indonesia memiliki keragaman dari ras, suku, bangsa, dan agama. Hal tersebut dapat menjadikan keunikan dalam pelajaran matematika untuk mempelajari aspek-aspek matematika yang relevan. Nah, matematika berkaitan dengan studi perbandingan matematika dalam budaya manusia yang berbeda, khususnya studi tentang bagaimana matematika telah dibentuk oleh nilai-nilai dan kepercayaan yang berbeda dari kelompok yang berbeda pula. Nah, itu matematika merupakan ilmu yang mempelajari matematika secara konseptual, membahas permasalahan budaya lokal seperti adat istiadat yang dianut oleh siswa dan masyarakat di sekitarnya. Nah, perlu kita pahami juga bahwa matematika tidak hanya di ruang kelas dan di sekolah, tapi ada di lingkungan sehari-hari dan kita bisa menerapkannya. Sekian video yang saya buat. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan laporan hasil diskusi kelompok kami mengenai penelitian R&D dalam bidang pendidikan matematika. Adapun judul yang kami buat yaitu pengembangan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa sekolah dasar dengan didaktikal engineering. Pendahuluan, pendidikan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan yang memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan berpikir logis dan analitis siswa. Salah satu aspek kunci dari pembelajaran matematika adalah kemampuan pemecahan masalah. Siswa yang memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik itu cenderung lebih siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang efektif untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, terutama di sekolah dasar. Apa sih pentingnya kemampuan pemecahan masalah matematis? Kemampuan pemecahan masalah matematis tidak hanya diperlukan dalam konteks akademik saja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Pemecahan masalah itu melibatkan proses berpikir kritis, analitis, dan kreatif untuk menemukan solusi yang tepat. Oleh karena itu, mengembangkan kemampuan ini pada tingkat pendidikan dasar sangatlah krusial. Di sini, didaktikal engineering sebagai metode pengembangan. Didaktikal engineering merupakan suatu metode pendekatan dalam merancang pengalaman belajar yang dapat mengoptimalkan pemahaman siswa terhadap konsep matematika. Pendekatan ini menekankan pada proses merancang pembelajaran yang memadukan aspek kognitif dan afektif siswa. Dengan didaktikal engineering, guru dapat merancang aktivitas pembelajaran yang tidak hanya memfokuskan pada pemberian informasi, tapi juga mengaktifkan siswa dalam berpikir dan memecahkan masalah. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam menerapkan didaktikal engineering untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa sekolah dasar. Pertama, itu ada analisis kebutuhan siswa. Kita identifikasi tingkat pemahaman dan kebutuhan siswa dalam memecahkan masalah matematis. Hal ini dapat dilakukan melalui tes, diagnostik, atau observasi kelas. Yang kedua, pemilihan konteks yang relevan. Pilih konteks atau situasi masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini agar membantu siswa untuk melihat aplikasi nyata dari konsep matematis ke dalam konteks di kehidupan sehari-hari. Kemudian langkah yang ketiga yaitu pendekatan interaktif. Kita rancang pembelajaran yang interaktif, melibatkan siswa dalam diskusinya, kerjasama, dan pemecahan masalah kelompok. Interaksi langsung ini dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep matematis. Yang keempat, pemberian dukungan. Sediakan dukungan yang memadai, baik dari segi materi maupun bimbingan guru. Guru dapat berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam mengembangkan strategi pemecahan masalah. Kemudian langkah yang terakhir yaitu evaluasi berkelanjutan. Lakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kemajuan siswa dalam memecahkan masalah matematis. Gunakan feedback dari kita atau guru sebagai pendidik untuk menyempurnakan pendekatan pembelajaran. Kemudian di sini ada mengukur kemajuan.
Pengukuran kemajuan siswa dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis dapat dilakukan melalui berbagai bentuk asesmen atau penilaian, bisa ujian, proyek, atau portofolio. Penting untuk menilai tidak hanya hasil akhir, tetapi juga proses berpikir dan strategi yang digunakan siswa dalam menyelesaikan masalah. Kemudian dapat kita simpulkan, Didaktikal engineering memberikan landasan yang kuat dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa sekolah dasar. Dengan merancang pembelajaran yang relevan, interaktif, dan memberikan dukungan, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang memotivasi siswa untuk berpikir kreatif dan analitis. Melalui pendekatan ini, diharapkan siswa dapat lebih siap menghadapi tantangan matematis di tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan dalam kehidupan sehari-hari mereka, karena sekolah dasar merupakan awal dari semua siswa belajar. Adapun artikel terkait yang kami pilih di sini berjudul Pemecahan Masalah Matematis Siswa Sekolah Dasar dengan Didaktikal Engineering. Merupakan diambil dari jurnal ITKAN atau Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan. Komentar kelompok kami terhadap artikel ini, penelitian ini menunjukkan bahwa rancangan DE atau Didaktikal Engineering mampu mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Namun, perlu perhatian pada konteks masalah yang menarik bagi siswa untuk memunculkan ide kreatif dalam menyelesaikannya. Rekomendasi penelitian mencakup perlunya perhatian terhadap kemampuan siswa dan rancangan bahan ajar dengan masalah-masalah kontekstual. Implementasi didaktikal engineering memerlukan upaya guru dalam mencari strategi kegiatan dan inovasi baru dalam pembelajaran. Dan penelitian ini memberikan penekanan pada perlunya konteks masalah yang menarik bagi siswa dan implementasi DE yang memerlukan perhatian pada kemampuan siswa. Selain itu, penelitian ini juga memberikan dasar yang kuat dengan referensi yang relevan dan beragam. Dengan demikian, penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan dalam pengembangan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SD melalui pendekatan didaktikal engineering. Sekian pemaparan dari saya, dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Terima kasih.